Musibah kebakaran hebat yang melalap desa wisata Sade menyisakan duka mendalam sekaligus pertanyaan besar bagi masa depan desa adat berusia ratusan tahun tersebut. Bupati Lombok Tengah lalu Patul Bahri saat ditemui usai memantau kondisi pasca kebakaran mengungkapkan betapa rentannya material tradisional terhadap si jago merah. Atap ilalang telah menjadi simbol tak terpisahkan dari keaslian desa adat Sade selama berpuluh-puluh tahun. Namun di sisi lain, material ini pula lah yang membuat sekitar 320 warga kehilangan tempat tinggal dalam sekejap. Kondisi permukiman yang sangat padat dan berdempetan menambah tantangan besar dalam upaya mitigasi bencana. Bupati mengakui bahwa kondisi ini harus menjadi momentum untuk evaluasi total terhadap tata ruang desa adat. Patul Bahri menegaskan bahwa keputusan mengenai apakah atap ilalang akan tetap digunakan tidak bisa diambil secara sepihak. Selain masalah material bangunan, akses bagi armada pemadam kebakaran juga menjadi poin krusial dalam rencana penataan ulang. Menurut Bupati, akses jalan yang memadai sangat diperlukan agar jika terjadi keadaan darurat, bantuan bisa masuk dengan cepat. Meski berada di tengah puing-puing, optimisme untuk membangkitkan kembali ikon wisata Lombok ini tetap ada. Pemerintah berkomitmen agar Sade tetap menjadi destinasi wisata terbaik yang bersinergi dengan kawasan ITDC di selatan. Saat ini, fokus utama pemerintah adalah pada kesehatan fisik dan mental para penyintas. Program trauma healing dan deteksi dini penyakit pasca bencana, seperti Muntaber, terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan, guna memastikan warga tetap sehat di masa pemulihan ini. Di sisi lain, tokoh masyarakat Dusun Sade, yang juga merupakan mantan kadu setempat, Ginanjar, mengungkapkan bahwa rentetan kebakaran telah berulang kali terjadi. Tentang apa yang harus dilaksanakan dalam waktu dekat yang penting dan mendesak ini. Karenanya kami tadi bersepakat untuk berpikir pertama tentang kesehatan. Ya, berbicara trauma healing dan lain sebagainya. Kedua, kebutuhan yang mendesak siang ini dan seterusnya. Dari TDC juga menyiapkan makanan dan lain sebagainya untuk kebutuhan masyarakat hari ini. Nah, karena masyarakat sudah dia bergeser ke rumah-rumah penduduk, maka ini menjadi perhatian juga karena terkait dengan kesehatan. Kesehatan, pengalaman kita berapa tahun yang lalu kalau terjadi seperti ini, maka kesehatan itu yang paling utama. Karena sering terjadi muntaber dan lain sebagainya. Nah, ini oleh Dinas Kesehatan sudah ambil bagian untuk turun kemana-mana. Untuk mendeteksi dari dekat kondisi kesehatan masyarakat. Lalu kemudian infrastruktur yang ada di tempat ini tentu ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua. Artinya apa? Apakah ke depan ilalang ini akan tetap kita pakai sebagai atap atau bagaimana? Nah, ini penting kita diskusi karena ini memang rumah adat yang diwariskan oleh generasi kita dari berpuluh-puluh tahun yang lalu. Nah, ini butuh diskusi, dialog publik untuk mendiskusikan lebih lanjut. Pemerintah provinsi juga ambil bagian. Tadi malam kami, Pak Gubernur, Pak Kapolda, Pak Wabu, Pak Dandim, sampai jam berapa Pak Dandim? Sampai jam 3 sampai subuh ya. Ya, kita di sini untuk membantu dan bersama seluruh keluarga masyarakat kita yang terdampak. Nah, semua ini tentu kita lakukan karena kita saling sayang menyayangi di antara kita semua. Nah, kejadian ini penyebabnya apa? Ini yang sedang diidentifikasi oleh pihak Dinafis Polda NTB. Ya, namun keterangan sementara ini adalah akibat dari api, tuntutan api mungkin yang menyebar kemana-mana karena atap ilalang itu dalam hitungan bukan jam lagi, hampir setengah jam ya. Ya, sekian menit udah habis ini dilalap. Nah, ini mungkin menjadi referensi kita ke depan untuk kita berpikir. Begitu juga hari ini kalau kita melihat harus ada jalan supaya pemadam kebakaran itu bisa masuk. Nah, semua itu memang harus dipikirkan untuk kemaslahatan masyarakat kita.
Kalau total Eh, kerugian. belum bisa teridentifikasi, dihitung jumlahnya. Teridentifikasi jumlah dari rumah sekitar 129, hampir 130 lah. Nah, kemudian terdampak hampir 300-an orang. Nah, 300 berapa? 320-an. Nah, masyarakat yang ada di tempat ini. Nah, ini menjadi pembelajaran kita semua bahwa betapa pentingnya amenitas, selalu kemudian kebutuhan jalan yang ada mungkin terpikirkan ke depan. Karena tempat ini adalah tempat yang adik-adik semua tahu, destinasi wisata apa itu namanya kalau itu Prioritas. budaya yang memang dari dulu warisan budaya kita yang memang dari dulu, sehingga jalan pun belum pernah terpikir dulu karena penduduknya berdempetan. Nah itu, jadi ini penting menjadi pembelajaran kita semua bahwasanya jalan-jalan pun ke penduduk-penduduk harus menjadi perhatian agar pemadam kebakaran juga bisa masuk. Jumlah pemadam tadi malam itu dari 3-4 kabupaten kota, dari kota Mataram, Lobar, semua ada di tempat ini. Kami bersama teman-teman ini sampai jam subuh ya, baru ya Pak Dandem semua, Pak Kapolres, Pak Kapolda, Pak Gubernur, semua ada. Kalau